Bismillahirrahmanirrahim. Metode komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang lain, dan biasanya wawancara itu dikemas dalam bentuk tanya jawab. Wawancara sendiri terdiri dari penanya atau pewawancara dan juga narasumber. Seorang pewawancara ini akan bertanya kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan wawasan, pendapat, atau pengetahuan yang lebih dalam tentang topik tertentu. Narasumber atau disebut juga dengan informan itu dapat diartikan sebagai pihak yang mengetahui secara jelas mengenai suatu informasi atau pihak yang menjadi sumber informasi. Sementara itu, orang yang mengajukan pertanyaan dalam wawancara disebut dengan pewawancara atau penanya. Jadi pewawancara itu orang yang menanyakan atau orang yang menggali informasi dari narasumber. Itu namanya adalah pewawancara atau penanya. Lalu, apa tujuan dari wawancara itu sendiri? Sebenarnya tujuan dari wawancara itu bervariasi, tergantung pada konteks dan bidang penggunaannya. Dan beberapa tujuan umum dari wawancara, diantaranya yang pertama adalah untuk mengumpulkan data. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari informan maupun partisipan. Yang kedua adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Jadi dengan melakukan wawancara, ini memungkinkan untuk bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang topik-topik tertentu, menggali lebih detail yang tidak dapat diperoleh dari metode lain seperti metode survei contohnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat evaluasi dan juga seleksi. Dalam proses rekrutmen misalnya, wawancara itu digunakan untuk mengevaluasi kemampuan, untuk mengevaluasi kepribadian dan juga kesesuaian calon dengan posisi kerja yang ditawarkan. Kemudian yang keempat adalah sebagai verifikasi fakta. Wawancara untuk memverifikasi informasi dan fakta atau mendapatkan pandangan langsung dari narasumber utama. Yang kelima adalah pengembangan hubungan. Jadi wawancara ini bisa digunakan untuk membangun hubungan baik dengan klien atau mitra bersama. Agar memudahkan pemahaman atas keseluruhan kegiatan wawancara, pewawancara harus mengetahui unsur apa saja yang ada dalam wawancara atau dalam melakukan wawancara. Unsur-unsur wawancara yang pertama adalah pewawancara. Jadi ini harus ada. Pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Kemudian yang kedua harus ada narasumber atau informan atau orang yang diwawancarai. Dan ini kedudukannya itu sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Yang ketiga adalah tema wawancara. Tema ini berperan sangat penting dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema itu menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang dibicarakan. Kemudian unsur yang keempat, waktu dan tempat. Waktu dan tempat di mana pewawancara dan narasumber itu akan melakukan sesi wawancara. Itu adalah unsur-unsur wawancara. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah wawancara yang pertama adalah kalian menentukan tema wawancaranya terlebih dahulu. It-
Penentuan tema ini akan berpengaruh pada narasumber yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara. Langkah wawancara yang kedua adalah menentukan narasumber. Narasumber ini sendiri bisa seorang pakar, bisa juga seorang ahli, atau seorang yang berhubungan dengan topik pembicaraan. Sehingga kriteria dari narasumber ini adalah orang yang serba tahu atau orang yang menguasai terkait topik ataupun peristiwa pembicaraan. Lalu langkah-langkah wawancara yang ketiga adalah menyusun daftar pertanyaan. Kalian bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan prinsip 5W1H atau what, who, when, why, where, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut adalah kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan wawancara. Kalian bisa memulai wawancara dengan perbincangan yang ringan, lalu menuju ke tema yang sudah kalian pilih. Yang kelima, dan ini sangat penting, jangan lupa juga kalian mencatat informasi. Jadi selama wawancara, jangan lupa untuk tetap membuat catatan berupa hal-hal penting yang disampaikan. Dan dalam mencatat informasi ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mencatat dengan buku, kertas, ballpoint seperti kalian mencatat biasa, atau kalian juga bisa menggunakan alat bantu misalnya alat perekam suara. Jadi semua informasi yang diberikan oleh narasumber kalian rekam di alat perekam suara sebagai media untuk dokumentasi informasi yang akan kalian salin atau akan kalian rangkum nantinya. Pewawancara sendiri harus menyusun pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber. 6 kata tanya tadi yang sudah saya sebutkan dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan adik simba. Jadi adik simba itu adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan adik simba. Ini adalah jembatan keledai supaya kalian bisa mengingat 6 kata tanya yang digunakan untuk atau saat wawancara. Kita bahas satu persatu masing-masing kata tanya tersebut. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian di mana itu digunakan untuk menanyakan lokasi yang berhubungan dengan tema wawancara. Lalu kapan? Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Lalu kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan wawancara. Mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Dan yang terakhir ada bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara, menanyakan keadaan, atau bisa juga untuk menanyakan pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Dan bagaimana cara melakukan wawancara yang baik? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik. Kemudian yang kedua adalah menentukan narasumber. Yang ketiga, kalian harus melakukan persiapan. Pelajari latar belakang narasumber dan topik yang akan kalian bahas. Siapkan juga daftar pertanyaan yang relevan dan juga terstruktur. Misalnya, kalian akan menggali informasi tentang bagaimana cara menanam padi mulai dari menebar benih sampai panen. Kalian susun pertanyaannya, kalian buat daftar pertanyaan yang relevan. Jadi jangan kalian menanyakan sesuatu di luar di luar topik wawancara yang akan kalian lakukan. Kemudian yang keempat adalah membangun hubungan dengan narasumber. Apabila wawancara ini dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru itu tidak akan tersampaikan. Dengan demikian ya akibatnya adalah informasi yang diperoleh juga tidak akan lengkap. Dan yang kelima, fokus
dan fleksibel. Tetap fokus pada tujuan wawancara, namun bersikaplah fleksibel untuk mengeksplorasi informasi tambahan yang mungkin muncul selama percakapan. Dan yang keenam, itu adalah kalian ketika melakukan wawancara itu coba dengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh pada jawaban narasumber, gunakan teknik pertanyaan cermin dan teknik pertanyaan mengikuti untuk mendalami informasi yang diberikan. Dan yang ketujuh, jangan lupa juga untuk mencatat dan merekam. Gunakan alat perekam serta catatan untuk memastikan semua informasi yang disampaikan narasumber terdokumentasi dengan baik. Yang kedelapan, kalian juga harus menunjukkan rasa hormat dan empati kepada narasumber, hindari memotong pembicaraan, hindari interupsi yang tidak perlu, dan berikan waktu yang cukup bagi narasumber untuk menjawab. Yang kesembilan, tutuplah wawancara dengan baik. Akhiri dengan kalimat yang sopan, ucapan terima kasih atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan oleh narasumber. Ya, itulah pembahasan kita untuk materi bahasa Indonesia di menggali informasi lewat wawancara bahasa Indonesia kelas 6. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.